Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Ya, materinya Ibu ambil dari studio belajar ya. Baik, kita mulai saja. Ya, untuk fungsi kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat paling tinggi 2 ya. Nah, dia diambil dari bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi di sini variabelnya kan X ya. Nah, di sini pangkatnya paling tinggi 2. Nah, untuk bentuk umum fungsi kuadrat sendiri itu bisa ditulis dengan fx sama dengan I kuadrat plus bx plus c, atau bisa juga dengan huruf y di sini ya. Jadi y sama dengan I kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini a dan b itu adalah koefisien, sedangkan c-nya di sini adalah konstanta. Nah, perhatikan di sini ada syarat a tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, otomatis nanti 0 dikali X kuadrat hasilnya juga 0. Nah, otomatis di sini tidak ada ya. Sisanya hanya BX plus C. Sedangkan kalau BX plus C saja berarti dia bukan lagi fungsi kuadrat tapi menjadi fungsi linier. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat ya, beberapa contohnya bisa diperhatikan di sini. Ini contohnya untuk fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, seperti di sini bentuknya ya. Nah, perhatikan di sini kurvanya membuka ke atas ya. Jadi kurvanya di sini berbentuk parabola ya. Nah, perhatikan di sini ada titik potong dengan sumbu Y, kemudian ada titik potong dengan sumbu X ya. Kemudian di sini juga ada titik ekstrimnya atau titik balik minimumnya ya, karena dia berupa lembah. Kurvanya membuka ke atas, maka di sini disebut dengan titik balik minimum ya. Nah, kemudian bentuk yang lain ya, di sini ada bentuk Y sama dengan AX kuadrat. Nah, seperti ini gambarnya. Untuk sumbu simetri dia berimpit dengan sumbu Y ya. Nah, ini juga AX kuadrat plus C. Nah, di sini B-nya juga 0 ya. Nah, sama di sini untuk sumbu simetrinya dia berimpit dengan sumbu Y ya. Kemudian ada lagi bentuk Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat plus K ya. Nah, kemudian untuk sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya, perhatikan di sini bentuknya ada yang membuka ke bawah, ada yang membuka ke atas. Ya, gambar ini tergantung dengan nilai A-nya. Jadi kalau nilai A-nya, nilai konstanta yang di depan variabel X kuadrat di sini positif ya, positif, maka dia nanti kurvanya membuka ke atas. Nih ya, untuk A lebih besar dari 0 atau positif, maka dia membuka ke atas. Seperti ini gambarnya. Berupa sebuah lembah. Sehingga untuk titik puncaknya di sini, titik yang terendah disebut dengan titik ekstrim atau titik balik minimum ya. Sedangkan kalau A-nya negatif ya, A-nya kurang dari 0, maka kurvanya nanti membuka ke bawah ya. Karena membuka ke bawah dia berupa gunung ya. Nah, jadi di sini untuk titik puncaknya disebut dengan titik balik maksimum ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada sumbu simetri ya. Nah, jadi sumbu simetri di sini dia membagi dua ya, membagi dua grafik menjadi sama besar. Jadi kanan kirinya sama. Dia berada persis di tengahnya ya. Nah, sehingga untuk rumusnya sendiri sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A ya. Nilai X sama dengan nilai X titik puncak ya. Ya, karena dia berada persis di tengah. Kemudian untuk titik potong grafik dengan sumbu Y ya, kita perhatikan sumbu Y-nya ya. Di sini titik potongnya adalah 0, C ya. Ingat ya, kalau memotong sumbu Y maka X-nya sama dengan 0 ya. Kalau kita substitusikan X-nya 0 ke fungsi, maka nanti kita memperoleh nilai C-nya ya. Nilai C-nya itu sama dengan Y ya. Maka titik potong dengan sumbu Y itu ada di 0, C ya. Di sini ya. Ya, bisa kita lihat contoh yang pertama tadi. Nah, yang ini ya. Fungsinya adalah X kuadrat min 2X min 3 ya. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya itu berada pada
0,-3 ya. Min 3-nya ini adalah nilai C-nya tadi ya. Jadi kalau dimasukkan X-nya 0, X kuadrat 0. 2 kali 0 juga 0. Hasilnya 0 kurang 0 juga 0. Sisanya hanya min 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y ada di titik 0,-3 di sini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke titik potong dengan sumbu X. Nah, jadi kalau memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, berarti kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, masih ingat untuk persamaan kuadrat ya. Untuk akarnya itu dipengaruhi oleh nilai D atau diskriminan ya. Ya, jadi ada 3 jenis di sini diskriminan, ada yang lebih dari 0, ada yang sama dengan 0, ada yang kurang dari 0. Ya, kalau lebih dari 0 maka dia nanti X-nya ada 2, ya, akarnya ada 2, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Tapi kalau sama dengan 0, ya, dia hanya memperoleh nilai X-nya 1 saja, sehingga menyinggung sumbu X atau memotong di 1 titik. Kemudian kalau kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X ya, karena dia tidak memiliki akar. Nah, jadi gambarnya seperti ini nih. Ya, tadi perhatikan kalau A-nya lebih dari 0 membuka ke atas. Ya, kalau kurang dari 0 membuka ke bawah. Nah, tadi nilai D-nya kalau lebih dari 0, maka dia memotong di 2 titik. Ya. Kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung saja. Kemudian kalau kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Ya. Nah, demikian untuk pengenalan terkait dengan fungsi kuadrat. Ya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.